Pemirsa, seperti biasa setiap tahun kota New York selalu dipadati oleh berbagai macam turis yang datang dari seluruh dunia. Mereka datang ke kota ini dan menikmati berbagai macam destinasi wisata, salah satunya di area Herald Square ini. Di area ini adalah area yang sangat berdekatan dengan 33rd Second. Jadi kalau kita jalan lurus ke sana itu adalah Times Square, tapi di belakang ini adalah K-Town. Menurut Curb.com, ada 64,5 juta wisatawan yang datang ke kota New York di tahun 2024. Mereka adalah wisatawan asing sekitar 81%, kemudian ada wisatawan lokal sekitar 20%. Kedatangan mereka ini justru menumbuhkan manfaat bagi warga kota New York karena menghasilkan 380.000 lapangan pekerjaan selama tahun 2024 ini, belum termasuk dengan lapangan pekerjaan di bidang small business company yang tersebar di 5 wilayah negara bagian kota New York. Oke, ini seru banget karena saya kedatangan tamu yang lagi main kesini dan jauh-jauh dari Inggris, tapi anak Indonesia. Namanya Intan. Apa kabar, Intan? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mas? Baik. Ini dingin-dingin lagi ke New York, apa ini sekarang? Nah, jadi itu kemarin aku diundang menjadi panel speaker di Global Peace Summit, part of the UN Conference. Jadi di dalam kesempatan tersebut aku merepresent Indonesia untuk berbicara soal peace building, kemudian peran dari perempuan dalam hubungan politik misalnya seperti itu. Jadi banyak sekali yang kita bahas. Salah satunya soal feminism movement yang cukup menarik ya, Mas. Dan itu cukup lumayan besar movementnya yang dilakukan di Inggris. Jadi aku bawa topiknya ke UN. Itu emang undangan dari UN atau gimana? Lebih tepatnya undangan dari Global Peace Chain. Global Peace Chain itu adalah bagian dari United Nations. Nah, jadi mereka yang mengundang, aku datang ke sini dan menjadi panel speaker di sana. Jadi panel speaker itu. Iya. Itu undangannya itu langsung kemana? Kan lagi di Inggris kan. Kemarin sebelum saya sekolah ya. Selamat ya. Iya, luar biasa. Terima kasih Jurusannya banyak. apa? Jurusannya apa kalau boleh tahu? Cerita dong, cerita nih. Seru nih. Ini dari Inggris tapi sekarang ada di New York. Kayaknya lebih betah di New York dari Inggris. Yes, part of Scotland. Scotland, oke. Jadi aku memang khusus ke sana karena nanti final projectnya itu berhubungan dengan practical journalism project. Jadi memang nggak ada disertasian, kita memang fokus sama produksi yang kita sebagai jurnalis suka banget kan. That's why I went there before. Terus kemudian aku diundang karena aku memang berpartisipasi juga di dalam program feminism yang ada di New York, di Glasgow, di Scotland lebih tepatnya. Nah, itulah kenapa pada saat aku ngasih itu project, jadi mereka minta project apa aja yang udah dikerjain, terus juga dengan latar belakangku sebagai content creator, aku langsung direkomendasiin sama course convener. That's why mereka impress, langsung mengundangku untuk presentasi awalnya. Awalnya cuma presentasi project, terus mereka memintaku untuk menjadi panel speaker juga. Tapi dulu, berarti di Inggris itu ngambil sekolahnya master ya? Yes, master. Apa jurusannya? Boleh ceritain nggak? Kampusnya apa? Terus jurusannya apa? Boleh ceritain nggak? Biar buat kali-kali ada yang mau ikutan juga sekolah sampai ke Glasgow. Oke, kalau kalian memang kepo banget, sebenarnya aku udah share detail di Instagram sosial mediaku, Tandestia, kalian bisa cek di situ. Tetapi sebenarnya aku studinya itu di University of Glasgow, United Kingdom, jurusannya itu MSc Media Communication and International Journalism. Dan jurusan ini cuma ada di 2 daerah kalau di UK ya, aku tidak tahu yang ada di US. But based of my exploration before I decided to come to study in overseas, apakah itu di United Kingdom atau di United States, memang hanya di offer di 2 negara, di 2 universitas ini, Bedfordshire sama di Glasgow. Iya, itulah kenapa aku pergi ke sana dan menempuh pendidikan di sana. Spesifiknya belajar apa sih? International journalism itu apa? International journalism basically, jadi dari yang aku pelajari, jurnalisme itu kan tidak hanya terfokus pada produksi seperti yang kita lakukan sekarang. Bukan cuman nulis aja gitu. Jurnalisme itu diverse sekali, sangat beragam juga begitu. Ada yang dari media di sosial media, kemudian paper juga, kemudian ada TV juga, beragam sekali begitu jenis-jenis produksi yang ada. Nah, jadi kita pelajari dari waktu ke waktu bagaimana sih berkembangnya produksi dari berita itu sendiri begitu, dan kemudian dikaitkan dengan bagaimana masyarakat menerima dan memberikan sensasi dan inspirasi itu tersendiri untuk produksi media itu. Jadi kita belajarnya memang detail. Bukan cuma dari bagaimana cara kita produksi berdasarkan tren di masa kini atau di masa lalu, tetapi kita juga menjadikan behavior masyarakat itu sebagai bagian dari objek produksinya kita.
Hello everybody, I'm Intan, an international student studying in the Media Communication and International Journalism at University of Glasgow starting last September. So in this video, I will share to you my experience studying in this amazing course while at the same time exploring the opportunity to work as a student content creator, maintaining healthy life to stay positive, participating in a journalism workshop to polish my journalism skill, traveling to so many beautiful places in Scotland, and lots more. Oke, jadi terus kalau di Glasgow itu berarti master itu berapa lama ya? Setahun, 2 tahun? Nah, itu menariknya Mas. Di Glasgow itu di UK specifically cuma 1 tahun doang kuliahnya. Setahun Udah kelar. Biasanya kalau di sini, kalau di US itu dari 1,5 tahun, 2 tahun biasanya. Ya, ini raja aja pegang kamera nih nggak selesai sekolah nih gitu. 2 tahun. Ini biasanya 2 tahun, cuma setahun. Berarti setahun. Sistemnya semester apa quarter system? Term. Jadi kita term pertama itu khusus ujian-ujian. Kita memang digali dasarnya, pendalaman knowledge-nya itu di semester 1. Di semester 2 term, lebih tepatnya term kedua itu kita fokus di praktikal. Di situ kita belajar audiens, kita riset gimana cara kita mempelajari situasi. Jadi nggak ada exam lagi di semester 2, di term 2 lebih tepatnya. Fokus semuanya praktikal. Aku turun ke lapangan, aku produksi. Waktu itu kan kita topiknya cukup banyak ya yang ada di UK ya. Salah satunya For This Work Week yang memang lagi fresh banget kan. Nah, kita turun ke lapangan benar-benar explore soal itu. Terus kemudian soal aturan yang nggak ngebolehin international student bawa dependent. Pokoknya banyak. Dan itu kita benar-benar explore semuanya di semester 2. Nah, di term ketiga kita fokus disertasi. Jadi memang lumayan padat, tapi cukup menarik kalau sih, gitu Mas. Sekali kuliah itu berapa jam kuliahnya tuh? Maksudnya satu kredit, satu mata kuliah berapa kredit? 4 jam? Satu kuliah 2 jam. 2 jam? 2 jam. Padat gitu ya? Satu semester, satu term bisa berapa kredit? Jadi sebenarnya kalau dari jumlah kredit Mas, itu tidak terlalu banyak. Semester 1 cuma 8, semester 2 cuma 6. Tapi yang dikerjakannya banyak, karena kita ada esai-esai. Jadi dia ingin melihat perspektif kita itu sudah seluas mana setelah mereka memberikan kelas-kelas, ada seminar juga begitu. Jadi dikembangkan di esai. Kita udah sejauh mana nih critical thinkingnya, sebrainstorm apa sih? Jadi lebih banyak diskusi, diskusi, banyak pantesan nih sekarang lagi jago banget ngomong. Udah biasa debat nih kalau gitu. Ayo kita debat. Waduh, jangan deh, kalah deh. Kalau ada sama ini, tapi kan bahasa Inggris sekarang. Iya. Bahasa Inggris Scottish itu kan beda. Iya. Itu kan beda sama Amerika. Itu gimana? Pengaruh nggak? Cukup berpengaruh, apalagi aku memang dari kecil belajarnya American. Okay. Like very American. Sesampainya aku di sana, I'm so hard. Dari yang aku pelajari, kamu cukup tinggal di sana dan kamu akan bisa. Jadi kemana? Benar banget. Jadi itulah the power of adaptation kan. Tinggal di sana, kayak misalnya mungkin ada orang dari mana, cukup bahkan temanku dari Amerika datang ke sana, mereka pun struggling untuk bisa memahami bahasa mereka. Apalagi kita yang memang basically bukan native gitu kan. Orang Indonesia banyak kan? Rame banget. Wah, rame banget. Glasgow rame banget. Berapa banyak? Bahkan ini aku hanya membicarakan studennya aja ya. Untuk studennya aja per tahun itu yang datang bisa dari 200 sampai 500 orang. 200 orang. Itu di seluruh kota? Di Glasgow aja. Glasgow aja. Baru Glasgow. Ya tapi dibandingin sama New York sih masih jauh. Iya sih. Untuk kota yang sekecil Glasgow. Di Columbia aja sekarang mungkin ada sekitar 80 atau 100 mahasiswa hanya untuk satu kampus gitu. Belum di kampus-kampus lain seperti di NYU gitu. Tapi jurusan yang ini agak menarik nih karena saya juga baru dengar ada jurusan international journalism gitu ya. Berpengaruh nggak sih ketika berkarya content creator itu di sekolah atau apa benefit dari situ? Nah, itu menariknya, Mas. Jadi aku itu kan bekerja sebagai news anchor sebelum memutuskan untuk melanjutkan pendidikan. Nah, jadi aku basically di studio aja kan. Turun ke lapangan cuma seminggu sekali. Itu pun seminggu 2 kali. Cukup jarang. Karena kalau news anchor itu kalau di Jakarta rata-rata mereka hanya bekerja di studio. Iya. Kemudian mereka tidak turun ke lapangan ya? Juga turun ke lapangan. Reporter ke lapangan. Iya, tapi kita juga turun ke lapangan tetapi tidak sesering itu. Tidak sesering itu. Jadi tidak investigatif ya? Iya. Investigatif tetapi tidak langsung turun ke lapangan sebagai pekerjaan sehari-hari. Karena memang fieldnya sudah berbeda. Dan kemudian pada saat aku datang ke sana dapat kesempatan untuk bisa produksi secara langsung sendiri ya, Mas. Jadi aku tidak meminta pertolongan siapapun, cukup dengan kamera, dengan mic-ku sendiri, kameraku fungsikan sendiri, aku berbicara sendiri, aku geser kameranya sendiri. Basically like a content creator, tetapi memang menggunakan journalism value. Standar journalism yang memang pastinya berat dong, kita sebagai jurnalis kan. Nah, jadi sensasi yang kudapatkan itu bagaimana aku bisa benar-benar melakukan produksi sendiri. Produksi sendiri semuanya Sendiri semuanya, itu yang pertama. Apa yang paling berat produksi sendiri apa?
pada saat aku harus berurusan sama politician. Jadi pada saat aku berurusan sama politician, aku berapa kali ketemu sama politician, aku fungsiin semua kameranya di saat waktu mereka singkat. Kita sudah cukup berpengalaman ya berurusan sama para koresponden begitu. Tetapi bagaimana caranya kita harus bisa nge-operate semua itu sendiri tanpa bantuan orang lain, tetapi tanpa mengonsumsi waktu mereka dalam jumlah yang begitu banyak. Dan itu tidak sekali dan tidak 2 kali dan tidak 3 kali. Jadi experience itu sih yang luar biasa sih sebenarnya, Mas. Itu kan satu video self production sih berarti. Apalagi? Nah, aku itu di sana memang langsung direkomendasiin sama course convener buat jadi content creator buat kampus. Jadi aku tidak melalui seleksi. Jadi content creator buat kampus. Nah, ini menarik banget. Jadi content creatornya itu untuk kampus. Ini bagus juga dong. Berarti semua masuk ke seluruh kampus. Apa isinya tuh content creator kampus itu? Nah, jadi kita itu lebih awalnya soal student life. Jadi awalnya itu memang difokuskan hanya student life. Student life. Terus kemudian ada berbagai program-program misalnya seperti program beasiswa, program-program yang memang kampus miliki yang butuh content creator yang cukup fluent dalam presentation ya. Jadi akhirnya aku dilibatkan juga sehingga aku banyak kayak di program scholarship gitu-gitu aku menjadi modelnya dan kemudian aku produksi sendiri begitu misalnya. Banyak sih kayak promo-promo produk-produk yang ingin dipromosikan oleh kampus, bagaimana caranya aku bisa bikin video yang semenarik mungkin dalam waktu yang singkat, of course untuk Instagram misalnya seperti itu, atau untuk YouTube aku bisa produksi singkat mungkin tetapi cukup menarik. Dan di situ aku mengaplikasikan researching audiences, ilmu-ilmu yang memang aku dapatkan di kelas. Praktekin semua langsung. Aku langsung praktekin semuanya. Ini keren banget, udah langsung kuliah di situ, diminta jadi content creator kampusnya lagi kan. There are a lot of essential things for you to do when you first arrive here. Have you registered for your GP practice in case you need to see the doctor? Do you know where to find affordable stores and how to get student discounts on food, travel, and clothes? Tapi pertanyaan sekarang gini, waktu bikin content creator itu berarti kan mendesain, kemudian dia bikin produksinya, kemudian mencari narasumbernya, editingnya gimana? Aku edit sendiri, itu belajar dari kelas juga. Apa? Coba cerita sekarang. Nah, kalau aku itu menggunakan Adobe Premiere. Adobe Premiere, oke. Adobe Premiere, tapi karena memang banyak pekerjaan yang sering menggunakan handphone dan ada fitur-fitur khusus yang memang hanya dimiliki oleh CapCut misalnya. Oh, CapCut. Oke, jadi aku mengoperasikan 2 app ini. Yang aku paling sering pakai bahkan CapCut sekarang. CapCut emang gampang banget sih. Orang-orang pakai CapCut itu biasanya pakai buat cellphone gitu ya. Ini bikinnya apa? Vertikal atau horizontal? Tergantung kebutuhan. Jadi iya, karena aku juga produksi buat YouTube. Waduh. Aku juga produksi buat YouTube. Jadi kalau YouTube semuanya menggunakan kameraku ini. Sekarang kameranya apa? Pakai Sony ini ya? Sony ZV-1. ZV-1. Nah, jadi aku dari awal menggunakan ini memang langsung direkomendasikan sesuatu yang bisa jadi vlog juga. Jadi enggak cuma kamera untuk filming seperti biasa, tetapi juga bisa buat nge-vlog. Bisa nge-vlog. Iya. Gitu. Nah, itu belajar di sekolah juga? Yes, of course. Jadi kalau journalism standar itu apa? Journalism standard itu bagaimana cara kita itu bisa benar-benar nge-follow protokol dalam journalism, seperti misalnya pada saat kita membuat berita itu enggak semata-mata kita menginformasikan apa yang terjadi di lapangan, tetapi bagaimana cara kita nge-compact information itu dari yang paling penting sampai yang kita tidak katakan ya informasi tidak penting ya, tetapi lebih tepatnya informasi tersebut apakah itu kredibel dengan informasi yang sedang kita sampaikan atau tidak. Dan itu kan membutuhkan kuliah, membutuhkan pengalaman bekerja di bidang tersebut supaya kita bisa paham cara melakukannya seperti apa. Iya, jadi jurnalisme tradisional itu berarti harus aktual gitu. Accountable, kemudian juga harus berimbang ya gitu ya. Ini berarti sangat penting banget. Itu membedakan antara content creator dengan jurnalisme. Nah, ngomong-ngomong soal jurnalisme, si Amerika ini, terutama kayak di New York ini, itu masih berlaku print journalism. Jadi ini habis nih, kita bisa ambil for free karena ada AM Metro New York ini adalah media 24 jam New York, website awalnya dulu dia ada koran. Nah, ini ada lagi nih Manhattan Express, ini udah habis tapi kita bisa ambil. Kita bisa ambil for free gitu ya. Ini adalah Manhattan Express. Isinya adalah berbagai macam informasi tentang yang ada di kota Manhattan. Dan kalau kita buka di sini macam-macam nih. Ada tentang ada informasi tentang makanan gitu ya. Ada Microsoft Showcase gitu ya. Jadi print journalism masih ada di sini. Luar biasa sih, Mas. Nih, misalnya nih ada Inside the Courts gitu. Ada politics juga ada gitu ya. Jadi semua hal-hal yang sifatnya jurnalistik di Kota New York ini masih ada dalam bentuk print. Itu yang luar biasanya sih, Mas. Gitu. Yang mungkin di daerah lain kita udah nggak kita serahkan sama biar punya ini. Udah sah di New York ya. Udah sah di New York punya Manhattan Express. Nah, gitu. Luar biasa, lanjut.
New York ini emang kota sirine. Hampir setiap jam itu paling nggak 2-3 kali itu selalu lewat. Oh, luar biasa. Jadi biasanya yang kertas ini adalah berita-berita, bukan berita-berita yang hard, bukan berita hard news, tapi berita-berita yang biasanya timeless. Jadi mereka biasanya bisa fotokan gitu ya, dan bisa disimpan. Itu banyak editorial atau diskon-diskon makanan, itu dapatnya dari sini. Luar biasa. Jadi rame banget ya. Bukan lagi, it's New York. Kalau nggak rame bukan New Ngobrol York. di tengah-tengah keramaian ini. Jadi kita berhenti di sini, orang pada lewat. Kita ke sana. Jadi kita akan menuju ke arah Holiday Market yang ada urban space. Urban space itu adalah tempat di mana space berbagai macam jenis makanan biasanya dijual, dan juga banyak sekali produksi-produksi entrepreneur. Jadi banyak-banyak karya-karya anak-anak lokal New York yang jual di situ. Sekarang kita sedang berada di Holiday Market. Holiday Market ini adalah market khusus yang hanya dibuka pada saat-saat liburan, biasanya summer ataupun di akhir tahun. Dan sekarang Intan akan masuk ke Holiday Market, jadi kita dengerin aja ceritanya Intan di Holiday Market ya. Iya. Oke Tan, silakan. Jalan. Jadi menurutku dari Holy Market ini yang menarik adalah diversity-nya sendiri. Dibilang New York itu sangat kaya dengan keberagamannya, aku sangat percaya dengan kata-kata itu. Karena di sini aku baru aja masuk langsung ketemu sama berbagai artistik yang berasal dari Turki, kemudian ada dari negara-negara lain juga. Ternyata di sini tidak hanya mempromosikan American, it's all about American, tetapi juga mempromosikan budaya dari berbagai negara, yang artinya kan menunjukkan bahwa diversifikasi itu ada, diversity itu ada di sini gitu. Terus kemudian kalau misalnya ada yang bilang orang-orang di sini itu kasar atau negatif lah misalnya seperti itu. To be honest, in my perspective, sudah beberapa hari aku di sini, hampir 2 minggu aku di sini, aku tidak sama sekali mendapatkan perlakuan-perlakuan itu. Jadi tergantung kamu sih bagaimana menyikapi diri kamu, menempatkan diri kamu pada saat kamu datang ke suatu tempat. Apakah kamu langsung berekspektasi negatif akan tempat tersebut, atau kamu memang positif aja. Try to enjoy every part of the city. Sepositif dan se-vibrant itu yang aku lakukan pada saat aku datang ke New York, dan aku benar-benar menikmati banyak hal di sini dan benar-benar merasakan keberagaman dari berbagai belahan yang ada di dunia adanya di New York, guys. Jadi menurutku yang menarik di sini adalah UMKM-nya itu benar-benar dari berbagai belahan negara. Benar-benar merek-merek yang aku nggak pernah ketemu sebelumnya, dan itu ternyata adalah produk UMKM, which is sangat-sangat luar biasa begitu adanya di New York. Misalnya kayak produk-produk lokal yang ada di sebelah kiri aku nih saat ini ya, kayak baju-baju, topi-topian gitu. Jangan kalian kira karena ini mungkin produk lokal kualitasnya nggak bagus. Ini tuh bagus banget, luar biasa. Cocoklah untuk situasi winter seperti sekarang gitu, yang memang cukup dingin ya di New York. Terus kemudian ada juga kayak seperti yang ada di sebelah kanan aku, seperti aksesoris, kalung-kalungan yang memang cakep-cakep banget, dikombinasikan dengan artistik lokal. Ada yang tadi aku lihat ada kayak artistik Timur Tengah di situ, kemudian ada juga yang dari daerah-daerah Asia Selatan. Menurutku cukup menarik ya, jadi kayak benar-benar dikombin, menunjukkan keberagaman itu sendiri begitu. Sekarang kita lihat langsung, guys. Nah, contohnya kayak kalung ini nih. Banyak ya kayak artistik budaya yang ada di sini. Ada seni-seni yang cukup uniknya juga, tapi juga dikombin dengan tren kekinian. Menurutku ini cukup menarik ya. Dan meskipun produk lokal, nilainya itu cukup luar biasa menurutku. Karena dengan demikian, kita juga mempromosikan keberagaman dan kekayaan dari UMKM lokal kepada dunia. Jangan cuma beli barang-barang branded, tapi beli barang-barang yang juga bisa mendukung potensi UMKM lokal. Let's go. Kita ke tempat yang lain lagi. Nah, kemudian ini ada ice cream-ice-creaman. Jangan kalian kira karena meskipun ini winter, makanan kayak gini nggak bakal laku. Oh no guys. Yang dingin di luar doang, di dalam butuh dikasih dingin juga. Jadi kalau meskipun winter, aku berapa kali kok beli ice cream manisan-manisan kayak gini, dan rasanya cukup menarik ya. Meskipun kita orang Indonesia yang mungkin nggak terlalu suka yang manis-manis banget, ternyata cocok-cocok aja gitu. Terus kemudian, nah di sebelah kanan aku nih udah mulai makanan nih. Banyak makanan di sebelah kanan aku, di sebelah kiri juga masih sama.
But all I can say is that in here bukan cuma dari satu negara aja, ada yang dari Eropa, dari Italia tuh. Terus dari Italia bisa kalian lihat ada donatnya, ada hot chocolate-nya gitu, ada pasta-pastaannya begitu. Kemudian tadi ada yang dari Turki dengan aksesoris-aksesorisnya. Kemudian ada kopi-kopian dari Timur Tengah seperti yang kalian lihat di sana. Banyak banget sih guys di sini. Jadi enggak mendismiss budaya-budaya dari negara lain, tapi semuanya itu di-embrace dan semuanya adanya di New York. Dan ini kebetulan di daerah yang nggak terlalu jauh dari Times Square. Jadi memang bener-bener pusat budaya gitu loh. Jadi banyak banget orang dari berbagai belahan di dunia datang ke sini, beramai-ramai di sini untuk mengeksplor daerah ini. Cukup menarik sih sebenarnya teman-teman. Kita ke sana yuk. Aku penasaran sih. Jadi kalau misalnya kita lagi winter gini kan butuh yang anget-anget. Kita bisa minum juga kopi-kopiannya, coklat-coklatannya. Harganya nggak terlalu fantastis to be honest. Nah, jadi mindset kalau kita mau ke luar negeri itu penting banget, jangan meng-convert everything ke rupiah. Itu adalah mindset pertama yang harus kalian pasang di kepala kalian, karena standar di sini beda banget dengan standar di Indonesia. Jadi pada saat datang ke sini ya nikmatin aja. Harga untuk 7-8 dolar itu standar normal di sini begitu. Jangan kalian kira karena memang harganya itu 7 dolar langsung dikali 14.000, wah udah ratusan ribu mahal banget. Oh, jangan kayak gitu. Dinikmati aja yang ada di sini. Semuanya enak-enak, dieksplor, dan itu juga akan meningkatkan pengetahuan kita gimana sih hidup di luar negeri dengan standar yang seperti itu. Gitu. Nah, kalian lihat nih. Ada cookies-cookiesnya, enak banget. Rasanya juga beragam, ada yang dari rainbow, fruity, strawberry, oreo, red velvet, dan rasanya juga cukup luar biasa. Dan ini juga dikombin dengan artistik lokal juga gitu. Cukup menarik sih guys, nggak cuman fokus pada satu tren saja, tetapi mengcombine semua artistik ini menjadi suatu produk yang cukup menarik untuk dieksplor selama berada di New York. Oke, come on, follow me. Ini ada gelang-gelangan juga, ada gelang-gelangan, ada lilin-lilinan juga. Cukup menarik sih sebenarnya guys. Kalau misalnya kalian datang ke sini, perlu sih diekspor. Ini yang jualnya itu orang dari Afrika, tetapi yang dijualnya itu banyak dari negara-negara Timur Tengah, ada juga yang dari Asia Tengah begitu. Cukup menarik kan ya. Terus kita bisa lihat juga di daerah. Nah, bisa kalian lihat, jadi bukan cuma makanan dan pakaian atau artistik tertentu saja, tetapi juga ada yang kayak gini nih, toy-toy, mainan-mainan, patung-patungan juga menurutku cukup menarik ya. Jadi artistiknya itu benar-benar ditonjolkan dari Holiday Market ini sendiri yang ada di New York. Come to New York so you'll find out more. Masih kayak tadi juga ada kayak artistik dari aksesoris tersendiri. Terus kemudian ada coklat-coklatan. Nah biasanya tuh kalau kalian datang ke Holiday Market harganya bisa lebih murah sih dibandingkan kalian beli langsung ke store. Di sini harganya bisa lebih murah. Jadi kalau kalian memang datang ke New York, datang aja ke Holiday Market ini karena banyak akan menemukan barang-barang dengan harga yang cukup lebih terjangkau jika kalian temukan di toko-toko yang ada di New York sendiri. Bukan cuma Holiday Market-nya, tapi kalian di sini juga akan menemukan berbagai statue-statue yang menjadi landmark dari New York. Terus kemudian karena ini dekat dengan Times Square, jadi sepanjang jalan itu kalian akan menemukan atraksi-atraksi yang cukup menarik ya. Dari perspektifku sebagai turis yang datang dari Inggris, datang ke New York untuk mengeksplor sesuatu yang menurutku cukup berbeda dari apa yang kulihat di UK begitu. Dan worth to be visited. Jangan lupa datang ke New York dan datang ke kawasan ini karena kalian akan melihat banyak hal, apalagi ini Desember, sebentar lagi juga akan New Year. Banyak sekali atraksi-atraksi yang mungkin tidak akan kalian dapatkan di daerah lain yang ada di dunia. Oke, aku sudah menceritakan pengalamanku explore New York di Holiday Market. Kita kembali ke Mas Nara. Tadi Intan sepanjang jalan jelasin Holiday Market, sementara saya malah di sini nungguin aja dan mencari ini hot chocolate. Oke Tan, karena udah lihat Holiday Market di sini, setelah jadi New Yorker, saya terakhir Intan beli minum hot chocolate. Oh, apa yang menarik Mas dari hot chocolate ini? Hot chocolate ini namanya No Chewing Low. Ini adalah No Chewing Low ini sebenarnya dia jualan coklat. Ya. Coklatnya itu kalau mau beli coklatnya kalau makan nggak boleh digigit. Ah, jadi gimana harus dihisap. Nah makanya tapi orang pada malas makanya kadang-kadang orang nggak mau itu, akhirnya beli hot coklatnya, dan hot coklatnya terkenal banget enak. Gitu. Jadi ini tadi udah ngantri udah panjang banget nih. Sekarang karena Intan datang jadi berkah tidak satu orang. Oke, kita beli 3 ya, beli 3 juga buat kameramen ini buat aja.
Wah, luar biasa. Jangan dikunyah tapi diemut. Nah, gimana Diemut. tuh? Nah, Iya, penasaran banget Tapi nih. rasa coklatnya sama, makanya itu hot coklat itu terkenal banget, enak banget. Biasanya saya beli di Bryant Park, gitu. Tapi sekarang ada di depan Macy's. 3 hot chocolate? Ya. So how much? Is it warm enough? Okay, cool. Alright. Oke. Saya habis ini 4 hot chocolate, 1 hot chocolate rata-rata harganya $7. Oke. Is that it? Alright. Thank you, man. Thank you. Oke, ini dia no chewing load. Silakan dan rasain pelan-pelan, nanti panas nih. Panas Bismillah. banget. Panas banget. Enak banget. Dingin-dingin kayak gini pas banget Dulu. minumnya hot chocolate. Ah, coklat. Oh, very Oke. very nice. Iya, itu dia tadi. Kayaknya udah puas ya kita ngobrol-ngobrol ya. Luar biasa sih holiday market ini. Intinya yang ingin aku highlight bahwa keberagaman itu bisa ditemukan di holiday market. Di Really, holiday really you will market. find it. From UMKM ya Mas, jadi harganya itu cukup terjangkau dibandingkan dengan harga-harga yang kalian temukan di store-store lain yang Di ada di store New lain York. memang agak mahal karena mereka kan ini holiday ya. Mhm. Seperti saya bilang tadi, di awal tadi bahwa di sini telah menciptakan 380.000 pekerjaan baru dan mereka mendapat pekerjaan baru dari turis-turis ini dengan membuat hot chocolate ini. Mhm. Vlogger on the road, stay tuned for more adventures.